Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Christopher Juniwalkia, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontinuitas fungsi. Yang pertama, konsep kontinuitas fungsi. Secara intuitif, sebuah fungsi dikatakan kontinu jika grafiknya tidak terputus-putus, tidak ada lompatan atau lubang. Secara formal, sebuah fungsi f(x) dikatakan kontinu pada titik x sama dengan a jika tiga syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, fa terdefinisi. Yang kedua, limit f(x) saat x mendekati a ada. Dan yang ketiga, limit f(x) saat x mendekati a sama dengan fa. Dan berikut adalah contohnya. Yang kedua, kontinuitas fungsi di satu titik. Kontinuitas fungsi di satu titik adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menyatakan bahwa grafik fungsi tersebut tidak mengalami putus, lompatan, atau lubang pada titik tersebut. Secara matematis, suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan c jika dan hanya jika memenuhi tiga syarat berikut. Yang pertama, nilai fungsi terdefinisi. Nilai fc harus ada dan merupakan bilangan real. Yang kedua, limit fungsi ada. Limit fungsi f(x) saat x mendekati c harus ada. Ini berarti nilai limit dari sisi kiri harus sama dengan nilai limit dari sisi kanan. Dan yang ketiga, nilai fungsi sama dengan nilai limit. Nilai fungsi di titik tersebut harus sama dengan nilai limitnya. Limit f(x) saat x mendekati c sama dengan fc. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan diskontinu di titik x sama dengan c. Dan berikut adalah contohnya. Yang ketiga, kontinuitas kiri dan kanan. Kontinuitas kiri dan kanan adalah konsep penting dalam kalkulus yang memeriksa apakah suatu fungsi kontinu di suatu titik dari satu sisi saja, yaitu sisi kiri dan kanan. Kontinuitas kanan. Suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu kanan di titik x sama dengan a jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, fa terdefinisi. Yang kedua, limit kanan di titik x sama dengan a ada, yaitu limit f(x) saat x mendekati a plus. Dan yang ketiga, nilai limit kanan sama dengan nilai fungsinya, yaitu limit f(x) saat x mendekati a plus sama dengan fa. Yang kedua, kontinuitas kiri. Suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, fa terdefinisi. Yang kedua, limit kiri di titik x sama dengan a ada, yaitu limit f(x) saat x mendekati a minus. Dan yang terakhir, nilai fungsi kiri sama dengan nilai fungsinya, yaitu limit f(x) saat x mendekati a minus sama dengan fa. Yang keempat, kontinuitas pada interval. Kontinuitas pada suatu interval berarti suatu fungsi tidak memiliki jeda, lompatan, atau lubang di seluruh rentang nilai x tersebut. Secara lebih spesifik, definisi kontinuitas tergantung pada jenis interval yang sedang dipertimbangkan, terbuka atau tertutup. Kontinuitas pada interval terbuka AB. Sebuah fungsi f dikatakan kontinu pada interval terbuka AB jika ia kontinu di setiap titik dalam interval tersebut. Dengan kata lain, untuk setiap titik C di antara A dan B, ketiga syarat kontinuitas pada suatu titik terpenuhi. Yang pertama, FC terdefinisi. Yang kedua, limit fx saat x mendekati C ada. Dan yang ketiga, limit fx saat x mendekati C sama dengan fc. Yang berikutnya, kontinuitas pada interval tertutup AB. Sebuah fungsi f dikatakan kontinu pada interval tertutup AB jika memenuhi tiga kondisi berikut. Yang pertama, kontinu pada interval terbuka AB. Yang kedua, kontinu dari kanan di A, yang berarti limit fx saat x mendekati A plus sama dengan fa. Dan yang ketiga, kontinu dari kiri di B, yang berarti limit fx saat x mendekati b minus sama dengan fb. Dan berikut adalah contohnya. Yang kelima, sifat-sifat fungsi kontinuitas. Yang pertama, sifat-sifat aljabar. Dan berikut adalah contoh dari sifat-sifat aljabar. Yang kedua, sifat komposisi fungsi. Dan berikut adalah contoh dari sifat komposisi fungsi.
Yang ketiga, teorema nilai ekstremum. Jika sebuah fungsi f kontinu pada interval tertutup nilai mutlak AB, maka f memiliki nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada interval tersebut. Artinya, terdapat bilangan x1 dan x2 dalam mutlak AB, sehingga fx1 kurang dari sama dengan fx, kurang dari sama dengan fx2 untuk setiap x dalam interval mutlak AB. Dan yang keempat, teorema nilai antara. Jika f adalah fungsi kontinu pada interval tertutup nilai mutlak AB, dan k adalah bilangan apapun antara fa dan fp, maka harus ada setidaknya satu bilangan c dalam interval AB sehingga fc sama dengan k. Teorema ini sangat berguna untuk membuktikan keberadaan akar suatu persamaan. Thank you for watching.